Ya, awalnya kita nuas jadi semacam suka tanaman saja, kemudian ada yang menarik, kemudian kita produk sesuai dengan apa yang kita ingini, dengan teori-teori yang ada lah. Cuma awal mula itu kan sepertinya Mas, jadi sepertinya mudah, cepat, tapi ternyata memerlukan waktu panjang karena bonsai itu kan banyak tahapan-tahapan seperti tahapan di pohon, kemudian cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, kemudian cucu ranting. Nah, itu prosesnya harus lama, Mas. Kadang tidak tumbuh juga. Kemudian kita pakai cara lain, ditempel-tempel kayak begini ini. Namun Mas, jadi kalau mau instan nggak bisa. Kayak macam yang masih losing itu seperti itu, Mas. Jadi panjang kayak gitu, harus memenuhi target target besar. Kemudian pengerucutan. Ya, kalau sudah tahapannya sudah mencapai target ya enak sih. Cuma menantinya memang lama, Mas. Jadi waktunya memang perlu beberapa tahun. Kecil pun itu memakan waktu 5-10 tahun kayak begini nih. Tumbuhan itu yang kita pilih itu biasanya sesuai dengan suhu tempat tinggal kita, Mas. Jadi misalkan ini 1000 bintang, ini kan di daerah dingin. Kemudian juga tidak begitu panas. Kalau dipanas kurang kuat. Misalkan kita nekat untuk membeli bahan santigi gitu, di sini nggak hidup, Mas. Jadi bisa dikatakan lamban sekali, bahkan tidak bergerak sama sekali, sehingga lama-lama malah bisa mati. Di sini banyak kasus yang santigi mati itu di budidaya santigi. Ya paling kalau orang-orang yang memang punya trainer ya dibawa ke tempat trainer di daerah yang panas. Jadi kalau dipaksakan di Temanggung sepertinya belum pernah berhasil, Mas. Saya kebetulan otodidak saja, Mas, karena memang mau sekolah juga sudah nggak punya waktu untuk sekedar untuk mengisi waktu-waktu kosong saja, Mas. Jadi kita bukan merupakan pekerjaan, tetapi hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong. Di samping olahraga juga ini sering-sering waktunya banyak habis di bonsai. Ketika pertama kali saya yang paling ingat sekali itu ketika tahapan belum mencapai target sudah kita potong karena kendala tempat nggak cukup. Misalnya untuk membesarkan batang yang target sejempol kaki itu memerlukan kayak macam tumbuhan itu memerlukan panjang 2-3 meter. Nah, ini nggak sempat mencapai target, kita udah penuh tempatnya, kemudian kita potong paksa walaupun belum waktunya. Nah, itu jadi gagal. Jadi semacam mentah terus. Taruh kata ini, Mas, segini ini untuk membesarkan segini itu memerlukan 2 meter ini, Mas, dotnya itu 2 meter ke sana. Kemudian baru kita potong. Ketika meliarkan itu yang memang agak repot tempatnya, maka yang idealnya ya harus punya kebun lebar. Cuma kita jalan apa adanya saja. Ya kalau saya Jawa Tengah, Jawa, tapi mayoritas itu Bali, Lombok, Lampung, sampai Aceh, Mas. Kita mau kemana-mana itu belum bisa karena kita cuma pakai online saja, Mas. Pakai grup Facebook itu atau lanjut pakai WA. Yang penting sudah sepakat ya kita saling amanah saja. Jadi untuk memahami karakter dasar pohon,
kita gerakkan kemana, kemudian ada banyak gaya yang kaitannya dengan bahan dasarnya. Tetapi kalau saya sih suka yang formal-formal saja, Mas. Jadi sampai sekarang itu nampaknya yang digemari itu yang formal-formal, informal. Kalau ekstrim-ekstrim itu ya mungkin ya seneng saja, Mas, cuma repot juga itu. Daya dong seninya itu harus betul-betul tajam, sehingga kalau memerlukan banyak ornamen kayak macam ditata di apa, dibur dan lain sebagainya, dikuliti, dijin, istilah bondnya dijin dan sebagainya. Itu nggak tahu, saya kurang suka yang kayak begitu, Mas. Sukanya yang biasa-biasa saja seperti ini, yang penting matang gitu aja. Intinya karena memang sekedar untuk hiburan saja sih, Mas. Saya punya 4 kebun, kira-kira ya 500 sampai 700 pohon yang masih variatif, Mas. Ada yang masih bahan, ada yang baru nanam dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah dipot itu kira-kira ya 300-an lah. Bonsai itu biasanya sih kalau konsumen itu udah pinter-pinter sih. Jadi untuk gaya dan sebagainya itu relatif. Jadi kita patok sekian juga nggak ada batasnya. Cuma secara umum itu biasanya itu sudah dinilai baik itu sudah kontes atau belum, tapi orang akan cenderung paham bahwa itu layak, pantas, baik, prospek dan lain sebagainya itu. Kalau standar umumnya nggak ada, Mas. Suka duka berbonsai itu banyak sekali, Mas. Satu, serangan hama yang tak terdeteksi, sampai karena kebanyakan pohon atau karena waktunya sempit sehingga nggak terkelola, kurang disemprot dan lain sebagainya, itu hama tanaman itu cepat itu. Sukanya ya menghibur, Mas. Jadi ketika kita capek kerja penat itu ya lihat-lihat tanaman subur itu udah seneng, Mas. Ya usahanya ke depan yang jelas Mas, ketika kita purna kerja kita nggak usah cari pekerjaan lagi. Dari seni ya berharap juga, Mas, mayoritas pembonsai itu berujung jadi rezeki gitu. Ya bisa menjadi nilai plus lah. Tergantung orangnya, Mas. Jadi misalkan orangnya memang betul-betul secara ekonomi memang sudah mapan, bahkan sudah kelas menengah ke atas, rata-rata ya memang didominasi untuk menghibur diri sebatas seni. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan para bos-bos yang secara ekonomi memang sudah di kelas atas itu juga main jual beli juga, kayak macam mungkin tarafnya ekspor impor dan sebagainya itu. Ya kalau menurut saya sih seni itu rata-rata diharapkan juga menjadi penopang nilai plus ekonomi, Mas.